Tax amnesty. Ini tengah dibahas oleh pemerintah bersama DPR, apalagi ada satu kasus yang saat ini sedang merebak di tanah air, dan minimal tanah air ikut bereaksi soal itu, yaitu soal Mossack Fonseca Panama Papers. Ada beberapa nama politikus internasional, 11 kepala negara, kemudian juga ribuan pengusaha dan banyak pengusaha Indonesia juga yang ada di dalamnya. Pak Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan, pernah mengatakan begini setelah ditanya wartawan soal itu, bahwa nama-nama itu sudah dikumpulkan Pak Bambang. Kita nanti akan coba identifikasi dan akan mencoba menarik uang ribuan triliun itu ke Indonesia. Salah satu instrumennya adalah tax amnesty. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Kane, yang juga staf khusus Menteri Keuangan, ada Mas Arief Budimanta. Selamat pagi Mas Arief, selamat sore Mas Arief. Selamat sore Mas Danang, selamat sore pendengar RRI. Saya Maulana Mas Arief. Maulana. Masa sih saya sama Mas Danang sama suaranya. Di mana Mas? Kemana ditunggu di studio loh Mas? Ini saya kebetulan besok Ken itu ada rapat diikutkan dalam rapat sidang kabinet paripurna. Jadi kita lagi siapin bahan. Di samping kantor RRI juga. Oh iya, kantor sebelah ya. Tahu saya itu kalau itu. Mas Arief, orang sekarang mulai tanya nih soal tax amnesty. Kapan negara akan menyelesaikan itu? Tapi ginilah, kita ingin tahu nih perspektif. Selama ini yang muncul tuh hanya perspektif expert, perspektif DPR RI. Pak Bambang jarang ngomong, kemudian juga Pak Presiden juga ya ngomong tapi sangat efektif sekali kan gitu. Nah, kita ingin tahu sebenarnya apa yang ada dalam pikiran negara, pikiran instrumen kepresidenan termasuk Ken di dalamnya soal tax amnesty itu, Mas Arief. Oke, terima kasih ya Pak Maulana. Jadi mungkin saya akan mulai dalam perspektif yang lebih luas ya. Kenapa kemudian kita perlu melakukan tax amnesty ini? Yang pertama, bahwa kita tahu kita dikaruniai saat ini dengan apa yang disebut dengan bonus demografi. Nah, bonus demografi ini membawa anugerah, tapi juga tentu saja pemerintah harus mempersiapkan strategi agar para pemuda-pemuda Indonesia yang masuk dalam angkatan kerja itu, mereka berpendidikan, setelah selesai sekolah juga kemudian mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, untuk mudah mendapatkan pekerjaan itu tentunya salah satunya dibutuhkan adalah kegiatan ataupun aktivitas investasi dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah industri. Karena kan industri ini adalah salah satu lapangan pekerjaan yang sifatnya permanen ya. Nah, untuk menggerakkan investasi agar masuk ke dalam negeri ya, baik yang sifatnya dalam negeri ataupun yang datang dari luar negeri, maka kemudian kita harus juga mempersiapkan seperangkat infrastruktur ya, baik jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, harus semuanya tersedia. Dan ini tentu saja memerlukan apa yang kita sebut dengan pembiayaan. Ya, pembiayaan pembangunan investasi perlu modal, ya, perlu modal, perlu pembiayaan. Nah, untuk atas dasar itu maka kemudian APBN itu tidak cukup. Anggaran pendapatan belanja negara itu tidak cukup. Kita harapkan itu juga dapat datang dari sektor swasta. Tapi mostly porsi dari APBN kita kan memang dari pajak, Mas ya? Ya. Berapa persen Mas dari pajak? Nah, ini yang saya akan sampaikan yang kedua. Nah, untuk mempersiapkan itu semua kan pemerintah menjadi motor pembangunan. Ya, salah satunya kan menjadi motor pembangunan melalui apa? Melalui APBN. Nah, APBN ini digerakkan dari mana? Digerakkan dari salah satunya kemudian dari penerimaan negara. Belanja itu kan karena ada penerimaan. Penerimaan ini datang dari pajak ataupun bukan pajak. Dan kita tahu bahwa potensi penerimaan kita ini pada saat ini sebenarnya sangat terbuka lebar, tetapi dalam kenyataan pengumpulannya ini tidak sebesar potensinya.
termasuk potensi penerimaan yang datang dari outsource, dari luar. Begitu. Terkait dengan dana-dana ya dari aktivitas usaha Indonesia yang ditempatkan di luar. Nah, atas dasar itu maka kemudian salah satu instrumen yang kita jalankan untuk mempercepat proses pembangunan ini adalah melalui tax amnesty. Jadi tax amnesty ini kita harapkan yang pertama dapat mendorong proses repatriasi kembalinya modal-modal yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia, ya warga negara Indonesia yang selama ini ditempatkan di luar, kemudian masuk ke Indonesia untuk dipergunakan dalam berbagai macam sektor kehidupan ekonomi, baik itu pengembangan infrastruktur, untuk pengembangan industri dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua, tentu saja karena tax amnesty ini sifatnya pengampunan pajak dan kemudian ada tarif tertentu yang diberikan, ini juga akan menjadi bagian daripada penerimaan negara yang masuk dalam APBN, dan kemudian ketika masuk dalam APBN itu yang dipergunakan untuk belanja, baik itu belanja infrastruktur, belanja sosial, belanja untuk pendidikan dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu, Mas Maulana. Mas Arief, gini, orang kan dari sudut pandang yang sangat sederhana akan bertanya, kalau tax amnesty itu adalah pengampunan pajak, sedangkan kita porsi besar APBN kita dari pajak, terus mau diampuni, terus kita untung dari mana, kan gitu? Nah, kita untungnya itu pertama tentu saja dari tarif, itu satu ya, dari tarif pengampunan itu. Sehingga kemudian yang kedua, yang paling utama itu adalah repatriasi tadi itu, Mas Maulana. Kan diperkirakan ada dana yang terparkir di luar itu, nilainya itu lebih besar dengan dari GDP kita pada saat ini. GDP kita pada saat ini kurang lebih sekitar 11 ribuan triliun, maka diperkirakan ada dana sebesar itu juga yang parkir di luar. Dan kita harapkan dengan tax amnesty ini terjadi repatriasi. Nah, itu kembali di dalam negeri, kembali ke dalam negeri, kemudian dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu, maka kemudian salurannya kita buat. Salurannya ada proses kanalisasi untuk mengembalikan dana-dana yang diparkir itu. Nah, kanalisasi itu melalui salah satunya melalui tax amnesty. Itu gimana sekarang prosesnya? Kan harus ada pembahasan antara DPR dengan pemerintah. Sejauh ini sudah sama visinya antara pemerintah dengan DPR, Mas Arief? Yang pertama, pemerintah telah mempersiapkan draft dari rancangan undang-undang tersebut. Rancangan undang-undang tersebut juga telah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR. Kemudian dengan DPR kita juga terus melakukan komunikasi untuk mencapai satu pandangan, satu titik temu, misalnya tentang tarif, kemudian yang kedua mengenai lama waktu dari tax amnesty ini berapa lama, kemudian yang ketiga misalnya tentang repatriasi, misalnya seperti itu. Dan kita optimis, insya Allah di masa persidangan yang sekarang ini, proses pembahasan rancangan undang-undang tax amnesty ini sudah dapat dimulai. Baik, ini soal masalah yang saya hadapi sekarang dan keinginan Pak Bambang Brojonegoro untuk mengembalikan banyak sekali uang, ribuan triliun di luar dalam kasus yang sekarang sedang berkembang ke publik, yaitu kasus Mossack Fonseca. Kita akan dengarkan ini laporan reporter kami Eva Mazrieva dari Voice of America yang melaporkan dan kontribusinya selalu kepada Pro 3 Radio. Kita akan dengarkan berikut ini, Mas Arief. 11 juta dokumen dibocorkan dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama. Beberapa aktivis anti korupsi mengatakan kebocoran itu mengungkap bagaimana orang-orang kaya dan berkuasa menggunakan Panama untuk menghindari pembayaran pajak.
menyembunyikan korupsi atau menghindari sanksi hukum. Maggie Murphy dari Transparency International mengatakan, what we see is that it's very easy for people that want to hide their identity to set up secret shell companies in a variety of jurisdictions. Yang kami ketahui adalah sangat mudah bagi orang yang ingin menyembunyikan identitas mereka mendirikan shell companies atau perusahaan bayangan dan dipergunakan sebagai wahana melakukan berbagai manuver keuangan di berbagai yurisdiksi. Itu pada intinya adalah cara mereka menyembunyikan uang tersebut. 12 kepala negara ikut disebut dalam Panama Papers itu bersama 143 politisi dari 50 negara. Dokumen-dokumen yang dibocorkan itu menyatakan Perdana Menteri Islandia Sigmundur Gunnlaugsson menyembunyikan jutaan dolar investasi yang tidak dilaporkan di bank-bank Islandia lewat sebuah perusahaan di luar negeri. Gunnlaugsson kini menghadapi desakan supaya mengundurkan diri. Kebocoran itu juga menyebut beberapa nama pejabat tinggi di Tiongkok termasuk keluarga Presiden Xi Jinping. Juga Presiden Argentina Mauricio Macri yang dituduh menyimpan harta yang tidak dilaporkan di Kepulauan Bahama. Dan Anda pasti kaget jika ternyata dokumen-dokumen itu juga menunjukkan bahwa Presiden Ukraina Petro Poroshenko pada bulan Agustus 2014 mendirikan sebuah perusahaan rahasia di luar negeri, tepatnya di Kepulauan Virgin Inggris, ketika pasukan Ukraina sedang memerangi pemberontak yang didukung Rusia di bagian timur negara itu yang sedang dilanda konflik sengit. Kebocoran itu juga mengungkap dugaan jaringan pencucian uang bernilai multimiliar dolar lewat Bank Rusia yang dikelola oleh teman-teman dekat Presiden Rusia Vladimir Putin yang kini sedang dikenai sanksi oleh Amerika dan Uni Eropa. Mossack Fonseca, firma hukum yang menjadi pusat kebocoran itu, menyangkal telah melanggar hukum apapun. Namun beberapa aktivis tetap menuntut penyelidikan lebih lanjut. Robert Palmer dari Global Witness mengatakan, if it's money laundering, if it's sanctions busting, if it's tax evasion, that is definitely illegal. One of the things that we've seen is that there are over 23 clients of this company are on international sanctions list. Jika ini pencucian uang, jika ada sanksi-sanksi yang diterobos, jika ini penghindaran pajak, ini semua jelas ilegal. Salah satu yang kami pantau dari dokumen tersebut adalah ada lebih dari 23 klien perusahaan itu yang masuk dalam daftar sanksi internasional. Sebagian besar dana itu berkaitan dengan orang-orang kaya dari seluruh dunia yang berupaya menyembunyikan uang mereka. The funds that are being transferred around the global financial system require bankers, lawyers, accountants. Now here in the City of London, we have to figure out whether we're happy with our role in the transfer of this corrupt money. Dana yang ditransfer dari seluruh sistem keuangan dunia membutuhkan bankir, pengacara, dan akuntan. Kini, di kota London, kita harus menentukan sikap apakah kita oke-oke saja dengan peran kita dalam transfer uang hasil korupsi ini. Dan ini merupakan pertanyaan yang sangat serius yang harus dijawab oleh pemerintah Inggris dan lainnya. Beberapa pemimpin dunia tampaknya harus menjawab pertanyaan itu dalam KTT anti korupsi yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron bulan Mei nanti. Tetapi apakah Cameron bisa bertindak objektif? Karena beberapa anggota partai konservatif dan donor juga telah disebut-sebut dalam dokumen yang bocor itu, termasuk mendiang ayah Cameron yang dituduh menyimpan harta keluarga lewat sebuah perusahaan di Bahama. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Adakah pemimpin atau tokoh-tokoh kunci Indonesia yang disebut dalam Panama Papers ini? Simak terus VOA Siaran Indonesia akan terus melaporkan dan mencermati kasus ini. Itu demikian laporan Eva Masrieva. Mas Arief, itu pertanyaannya karena nama-nama orang Indonesia juga ada di dalamnya dan sudah dimuat oleh Tempo karena Tempo satu-satunya media di Indonesia yang tergabung dalam ICGI itu, Konsorsium Investigative Report Journalist, dan melaporkan tentang beberapa nama orang Indonesia yang masuk dalam Panama Papers tersebut. Nah, itu respon dan reaksi terkini pemerintah gimana Mas Arief soal itu, Mas Arief? Yang pertama tentu saja informasi dari Panama Papers itu dapat kita bergunakan sebagai pembanding ya terkait dengan data-data dari hasil penelusuran intelijen yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak terkait dengan dana-dana yang terparkir di luar yang dapat menjadi potensi bagi penerimaan negara maupun potensi dalam pengembangan investasi bagi negara seperti itu.
Jadi apa yang ada di dalam Panama Papers itu kita anggap sebagai informasi pembanding terhadap data yang ada kita miliki. Artinya sebenarnya pemerintah itu sudah punya data itu sebelumnya, Pak Mas Arief ya? Ya, kita memiliki data ya. Jadi kan sebentar lagi kita memiliki apa namanya yang disebut dengan exchange information untuk perbankan. Iya. Per tahun 2018 yang akan datang. Belum lagi kemudian kita ada melakukan kerjasama informasi terhadap beberapa negara yang terkait dalam bidang sistem keuangan. Begitu. Dan sebenarnya tidak ada lagi data-data ataupun informasi yang bisa ditutup-tutupi begitu. Semuanya bisa ditelusuri dan kita harapkan bahwa yang pasti begini, pajak ini kita butuhkan untuk membangun bangsa. Ya. Nah, untuk membangun bangsa ini karena kita membutuhkan pajak, maka kemudian kita membutuhkan kepatuhan daripada wajib pajak. Ini sebagai contoh paling sederhana aja nih, Mas Maulana. Ya, kasar-kasaran aja gitu ya. Kita punya 110 juta pekerja yang aktif, yang formal ya. Ini menurut data kurang lebih seperti itu. Itu yang punya NPWP-nya itu hanya 10%-an saja. Gitu. Nah, dari 10% itu yang aktif melaporkan, ya, yang aktif melaporkan itu kurang juga dari 10%. Jadi katakanlah misalnya dari 10% dari 110 juta itu 11 juta, jadi yang aktif melaporkan tuh yang kurang lebih sekitar 10%-nya kurang lebih sekitar 1,1 juta itu besarnya seperti itu. Dan itulah yang saat ini membiayai pembangunan dari negara ini. Ya, membiayai pembangunan negara dengan jumlah aktif pajak yang masih sangat kecil itu, kita bisa membangun infrastruktur, ya kita bisa membangun infrastruktur, bangun sekolah, begitu. Tetapi kalau misalnya yang patuh lebih banyak, yang menyampaikan laporan itu dengan benar itu lebih banyak lagi, maka yang akan terjadi adalah sebuah proses percepatan. Kalau sekarang misalnya kita tumbuh hanya sekitar 5%, ya, maka kemudian dengan pengumpulan dana yang banyak dari pajak, untuk tumbuh 7% itu tidak susah gitu loh. Nah, kenapa kita perlu tumbuh ekonomi ini? Karena dengan kita tumbuh, maka automatically kita punya kesempatan kerja yang lebih banyak. Kenapa? Setiap ada pembangunan infrastruktur menciptakan lapangan pekerjaan. Infrastruktur bangun, kemudian masuk pabrik. Pabrik terbangun menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu semuanya butuh pembiayaan yang kita dapatkan dari penerimaan negara. Dan di mana-mana, ya, di negara-negara maju, baik itu di Jepang, baik itu di Amerika, baik itu di Korea Selatan, itu semuanya datang dari pajak. Nah, bukan hanya pajak yang terkumpul dari pajak penghasilan atau yang datang dari badan atau dari perusahaan, tetapi juga yang datang dari perorangan. Nah, ini yang dari perorangan juga kita harapkan ke depan tingkat kepatuhannya juga makin meningkat. Kalau kita lihat misalkan negara-negara di Eropa, negara OECD, yang bagian daripada negara-negara maju yang sudah advance, ya, pembangunannya di Amerika, di Jepang, itu sumbangan terbesar dalam penerimaan negara itu datang dari pajak orang pribadi. Itu selain memang datang dari penghasilan pajak badan. Nah, sementara kita masih banyak potensi, tingkat kepatuhan kita belum seperti apa yang kita harapkan. Nah, untuk sama-sama kita bisa memperkuat proses itu ke depan, ya, tingkat kepatuhan itu semakin tinggi, maka kemudian kita melakukan apa yang kita sebut dengan tax amnesty ini, dengan harapan tentu saja ke depan tingkat kepatuhan itu lebih meningkat lagi. Mari sama-sama ini kita bantu Republik dengan meningkatkan kepatuhan kita, kemudian kita manfaatkan amnesty ini dengan baik dan benar, memasukkan kembali dana-dana yang terparkir di luar negeri untuk
membangun bangsa. Saya rasa itu tujuan kita yang paling utama. Kita akan lanjutkan perbincangan ini dan setelah ini Anda juga bisa telepon kami di 0213866712, 0213844545. Saya dan Mas Arief Budimanta akan break dulu. Setelah ini tetap bersama kami dari Sudut Istana. rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. Tetaplah bersama kami, Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Baik, Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional di edisi hari ini dari Sudut Istana. Saya Maulana Istarto masih bersama Anda bersama dengan Mas Arief Budimanta, Wakil Ketua KEIN, Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0213866712 dan 0213844545. Anda juga bisa WhatsApp dan SMS kami di 081399399888. Sekali lagi di 081399399888. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional di edisi hari ini. Silakan telepon kami 0213866712384445. Bicara masih tentang tax amnesty di Indonesia. Baik, yang menarik juga Mas Arief adalah soal target yang disampaikan oleh Kementerian PUPR. Karena tadi disampaikan bahwa kita juga ingin fokus kepada pembangunan infrastruktur. Pak Jokowi juga menyampaikan itu berkali-kali. Sampai pada saat penandatangan kontrak proyek strategis infrastruktur Indonesia, Pak Jokowi menghadiri lewat Kementerian PU dan PR juga, Pak Basuki Hadi Mulyono. Tapi ada target meleset ini sorotan media. Jadi target belanja 12%, hanya 9% realisasi. Apakah masalah serapan anggaran akan masih menjadi masalah dan sudah ada solusinya, Mas Arief? Yang pertama ya, tentu saja tadi kalau mengenai tax amnesty itu terkait dengan infrastruktur, kita tahu bahwa sebenarnya angka ideal untuk belanja infrastruktur itu 5% dari PDB, ya, produk domestik bruto kita. Jadi produk domestik bruto kita itu kurang lebih sekitar 11 ribuan triliun. Pada saat ini 5%-nya berarti kurang lebih sekitar 505 triliun lah, katakanlah misalnya seperti itu. 500-an triliun untuk belanja infrastruktur. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk bangun jembatan, pelabuhan, untuk mempermudah arus barang ataupun arus orang. Ya. Nah, sementara pada saat ini belanja infrastruktur kita di APBN misalnya 2016 ya kurang lebih baru hanya 300 triliun. Nah, maka memang kalau kemudian penerimaannya makin banyak datang dari tax amnesty, kemudian kita juga mendapatkan benefit dari repatriasi modal yang datang dari orang Indonesia yang dananya ada di luar negeri dan itu dipergunakan dalam satu kerangka misalnya public-private partnership ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur misalnya, maka kemudian tidak mustahil kita bisa mencapai angka yang ideal yang 500 triliun itu. Infrastruktur kita akan lebih cepat, lebih bagus. Jadi misalnya keinginan pemerintah, Presiden untuk membangun jalur kereta api di Papua, jalur kereta api di Sulawesi, terhubungnya konektivitas antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat dengan lancar, dengan jumlah dana yang cukup, maka kemudian tidak mustahil itu pada tahun 2020
2019 dapat kita selesaikan dengan baik gitu. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua tentu saja itu juga harus diikuti dengan penyerapan anggaran. Ya, dan anggarannya tersedia, tetapi kemudian kalau tidak dapat diserap dengan baik kan percuma. Maka kemudian atas dasar itu pemerintah sudah memiliki formula-formula ya sebenarnya ya. Formulanya yang pertama misalnya terkait dengan proyek-proyek infrastruktur, begitu APBN kita ini kan disahkan untuk anggaran 2016 sudah disahkan 2015 yang kemarin ya Mas Maulana. Iya, betul. Oktober itu sudah disahkan pemerintah sama DPR. Dan November sebenarnya sudah bisa mulai tender-tender gitu. Nah kita harapkan bahwa memang sekali lagi salah satu cara ataupun instrumen yang bagus misalnya dari hasil research itu kalau kita melakukan proses tender melalui procurement ya itu dapat mempercepat proses penyerapan itu secara tidak langsung. Nah kemudian yang kedua, kalau di pusat itu sebenarnya tidak ada persoalan dalam penyerapan anggaran. Nah di daerah ini kita harapkan bahwa sebenarnya proses penyelesaian APBD misalnya itu begitu APBN selesai, Oktober APBD juga kita harapkan sebenarnya antara kerjasama pemerintah daerah dengan DPRD itu bisa menyelesaikan APBD daerah itu baik provinsi ataupun kabupaten tidak berlarut-larut. Desember juga sudah kita harapkan selesai. Karena apa? Karena transfer daerah itu ada kurang lebih sekitar 700 triliun yang didistribusikan ke seluruh wilayah kabupaten maupun provinsi di seluruh Indonesia. Sehingga kemudian kalau semuanya Desember selesai, per 1 Januari semuanya sudah bisa kerja di lapangan. Begitu juga persiapan administrasi ke proyekan misalnya itu juga sudah mulai bisa disiapkan sebenarnya sebelum tahun anggaran itu dimulai. Setelah tahun anggaran dimulai itu sudah bisa dijalankan. Karena prinsipnya kalau begitu disetujui APBD atau mungkin yang terkait dengan transfer daerah, pemerintah pusat itu melakukan proses transfer itu sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Kalau misalnya per triwulan ya dilakukan per triwulan seperti dana desa dan seterusnya. Baik, kita ingin sapa dulu pendengar, ada Pak Zona di Padang, Sumatera Barat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Zona, silakan Pak. Ya, itu walaupun diberikan tax amnesty itu tidak perlu permasalahan untuk menarik kembali uang-uang para negeri. Jadi mungkin cara yang lain yang bisa ditambah dengan mengurangi pajak penghasilan badan dan juga pajak penghasilan. Dan saya yakin bisa di samping tax pajak penghasilan badan, pajak penghasilan pribadi itu diturunkan 20%, itu mungkin mereka akan tertarik untuk mengembalikan modal. Kenapa? Karena upah buruh sudah tinggi. Belum lagi distribusi semacam misalnya tabungan perumahan rakyat dan sebagainya gitu kan. Jadi kos pengusaha itu sangat mahal sekali kalau investasi di Indonesia gitu kan. Sedangkan mereka melarikan uang ke luar negeri itu supaya pajak, dan mereka investasi saham, gitu kan. Yang hasilnya lebih tinggi gitu. Dengan kan? Ya. Oke. Halo Pak Zona. Ya. Pak Zona. Ya. Baik. Hanya itu disampaikan? Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Zona di Padang, Sumatera Barat. Anda bisa masih bersama kami di line telepon 0213866712 dan 0213844545. Sekali lagi 0213866712 3844545. Mas Arief tadi sudah dengarkan apa disampaikan oleh Pak Zona. Silakan Mas Arief. Terima kasih Pak Zona dari Sumatera Barat ya, yang terkait dengan adjustment ya terhadap tarif PPh badan ataupun PPh perorangan. Jadi saya menyampaikan misalnya terkait dengan PPh perorangan, sebenarnya pemerintah melalui paket kebijakannya yang lalu telah melakukan readjustment kembali terhadap pajak penghasilan perorangan, terutama PPKP, penghasilan yang tidak kena pajak yang awalnya kurang lebih sekitar 2,24 juta ya per tahun, kemudian sekarang dinaikkan menjadi penghasilan
kurang dari 3 juta itu tidak kena pajak begitu. Itu misalnya salah satu insentif. Tetapi begini, kalau kita bicara investasi, terutama direct investment atas dasar misalnya data competitiveness, easy doing of business gitu, selalu persoalannya itu yang paling mendasar itu 2 hal. Persoalan yang pertama itu orang atraktif untuk datang investasi ke satu wilayah kalau infrastrukturnya bagus, jalan tersedia, air tersedia, energi tersedia, tenaga kerja kita melimpah gitu ya. Tetapi kalau jalannya nggak tersedia, transportasinya nggak bagus, sistem logistiknya itu juga ruwet, itu akan membuat investor berpikir 2 kali untuk masuk ke kita. Gitu. Nah kemudian yang kedua, kemudahan di dalam perizinan. Baik itu perizinan untuk mendapatkan usaha maupun perizinan yang terkait dengan pertanahan begitu. Nah, 2 hal ini yang sekarang dikerjakan dengan serius oleh pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga melibatkan pemerintah daerah. Nah, yang terkait dengan infrastruktur, sekali lagi bahwa kita tertinggal cukup jauh ya dengan negara-negara di kawasan regional. Maka untuk itu memang kita harus bergerak cepat agar kemudian kita bisa memiliki daya kompetisi, daya saing yang setara bahkan lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang ada di kawasan regional. Dan sekali lagi ini membutuhkan pembiayaan ya untuk itu. Nah, tentu saja pilihan kita kan 2. Kalau kita mau cepat membangun, belanja kita kan besar gitu ya, Lana ya. Iya, betul. Karena belanja besar, maka kemudian kalau penerimaannya terbatas, maka kemudian kan kita harus terbitkan utang. Ya kan? Menambah utang atau menambah penerimaan. Nah, ini kita memilih salah satunya dengan menambah penerimaan. Menambah penerimaan itu caranya mana? Salah satunya misalnya dengan tax amnesty, sekaligus juga memperluas volume. Basis pajaknya kita perluas, gitu loh. Betul. Kepatuhannya juga kita perluas. Sekaligus juga kita melalui tax amnesty tadi, supaya kemudian ada direct investment terhadap dana-dana parkir yang ada di luar negeri masuk ke luar negeri, ada proses captive repatriasi, itu ada proses kanalisasinya. Itu yang disiapkan oleh pemerintah melalui tax amnesty itu gitu. Jadi bukan hanya melaporkan ya, tapi kemudian menempatkan dana, itu ada benefit yang disiapkan oleh pemerintah yang masuk ke infrastruktur, masuk ke properti, misalnya masuk ke dalam sektoril, dan dana terparkir yang jumlahnya lebih daripada 11 triliun itu. Dan itu tentu saja akan membawa manfaat bagi sekali lagi kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan pada akhirnya. Baik, kita sapa pendengar terakhir kita ada Pak Toto di Tegal, Jawa Tengah. Selamat sore Pak Toto. Selamat sore Pak. Sore Pak Toto, silakan Pak. Lona. Jadi gini Pak, tax amnesty itu sebenarnya nggak boleh Pak, nggak boleh dilakukan di ini. Kan jelas-jelas sekarang sudah ketahuan berapa yang ngemplang pajak itu. Apalagi ini rakyat ini kan yang diminta untuk bayar pajak. Ada undang-undangnya, ditakut-takutin sana sini dan sebagainya. Sedangkan pengusaha-pengusaha yang jelas ngemplang pajak ini udahlah dikasih aja sesuai dengan undang-undang, dihukum, uangnya dikembalikan kepada rakyat. Jadi jelas kan jumlahnya juga sudah jelas. Ini pemerintah ini maunya apa sih ini? Jadi kan sudah jelas, Panama Papers juga sudah buka dan sebagainya, tinggal tangkap aja mereka-mereka itu yang ngemplang-ngemplang pajak itu, sudah selesai. Gitu. Jadi kasihan rakyat ini dikencat habis-habisan dengan pajak dan sebagainya. Tolonglah pemerintah itu ngertilah untuk itu. Baik. Terima kasih Pak Toto di Tegal, Jawa Tengah. Mas Arief sekaligus menanggapi dan sekaligus statement akhirnya Mas Arief di perbincangan ini. Silakan Mas Arief. Terima kasih Mas Toto ya. Jadi bahwa tax amnesty ini adalah satu instrumen yang sebenarnya biasa ya dilakukan dalam kerangka untuk meningkatkan kepatuhan dan sekaligus juga repatriasi ya, itu satu. Dan kemudian yang kedua, itu juga dilakukan di banyak negara dan kita juga udah melakukan itu tahun 60-an, tahun 80-an, tahun 80-an namanya pemutihan pajak, tetapi secara keseluruhan itu disebut dengan tax amnesty. Afrika Selatan melakukan yang sama, Italia melakukan hal yang sama, dan itu bahkan berkali-kali dilakukan oleh
oleh Italia. Dengan kita melakukan tax amnesty ini, selain memang kita memiliki kesempatan untuk membangun lebih cepat, tetapi juga intinya begini, kalau kita berbicara mengenai redistribusi pendapatan, redistribusi kesejahteraan, itu instrumennya salah satunya adalah melalui pajak, ya. Dan kita tahu bahwa pajak ini adalah bagian pertama memang untuk pembangunan, kemudian dengan pajak kita juga bisa membantu mereka yang marginal, begitu. Itu instrumen di banyak tempat ya seperti itu, melalui misalnya bantuan sosial bagi yang kan ada batas penghasilan yang tidak kena pajak. Ya, mereka yang tidak kena pajak, terutama berada dalam golongan yang tidak mampu, itu negara hadir di sana melalui sejumlah program-program tadi, ada Indonesia Pintar, kemudian ada program Indonesia Sehat, ada beras sejahtera, kemudian ada kartu Indonesia Sejahtera yang sekarang diberikan kurang lebih Rp150.000 per bulan kepada keluarga yang tidak mampu. Itu semuanya datang dari mana? Dari pajak. Ya kan begitu. Nah, ini memang kita mengharapkan pertama kepatuhan kita terhadap pajak itu semakin besar, ya. Kemudian yang kedua, tentu saja kita memiliki komitmen pajak yang datang dari rakyat, yang datang daripada wajib pajak itu dikembalikan untuk sebesar-besarnya kembali kepada kemakmuran rakyat. Saya rasa komitmen pemerintah bekerja sangat serius untuk itu, Mas Maulana dan para pendengar RRI. Kita mohon doa, mohon dukungan agar apa yang menjadi program-program kita, ya, kita dapat laksanakan dengan baik. Baik, Mas Arief, terima kasih banyak sudah bersama kami di Sudut Istana pada hari ini, Mas Arief. Sama-sama, Mas. Terima kasih banyak. Selamat sore, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arief Budimanta, Wakil Ketua KEN, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, dan juga staf khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia, bicara soal tax amnesty dan kaitannya dengan pembangunan Republik Indonesia. Tentu tax amnesty dibikin untuk membuat mereka yang selama ini tidak menaruhkan pajaknya di Indonesia untuk kembali ke Indonesia. Sedang dilakukan pembahasan antara DPR dengan pemerintah agar tax amnesty segera bisa disahkan dan diberlakukan untuk mendapatkan banyak uang untuk pembangunan infrastruktur di tanah air. Di akhir Sudut Istana, kita akan ikuti Tirai bersama Sunardi Rinakit. Catatan kecil di balik belusukan. Presiden Jokowi selalu antusias kalau kunjungan kerja ke Jawa Timur karena selalu menemui hal-hal yang lucu. Salah satunya ketika Muktamar NU di Jombang 1 Agustus 2015. Sebagai Ketua Panitia Muktamar, Gus Ipul, panggilan akrab Wakil Gubernur Jawa Timur, malam itu memberikan sambutan. Dan Presiden pun menyimak dengan seksama. Bapak Presiden, Muktamar ini diikuti oleh hadirin dan hadirat. Hadirin adalah para peserta yang ada di ruangan ini. Hadirat yang ada di luar, di lapangan. Semua orang tertawa. Presiden juga. Setelah sambutan Gus Ipul, Pak Dekarwo Gubernur Jawa Timur naik ke panggung. Bapak Presiden, kalau tadi Mas Saifullah Yusuf salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sebagai Wakil Gubernur, saya bisa kontrol dia. Tapi sebagai IGGI, saya tidak bisa kontrol. Presiden menyimak dengan seksama. Saya membayangkan IGGI adalah lembaga donor dari Belanda yang pernah membantu Indonesia. Bapak Presiden, IGGI itu adalah Ikatan Gus-Gus Indonesia. Sekali lagi, semua orang tertawa, Presiden juga. Sopo sing gelem tak dongengi. Sukardi Rinakit.